Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gua Alkindi Akbar. Gimana teman-teman kabarnya? Semoga teman-teman sehat selalu dan iguananya sehat juga. Nah, kali ini gue bersama si Maca nih. Maca. Ya, oke. Nah, ini kondisinya Maca nih. Ya, tuh pahanya sama ekornya yang belum shading. Oke. Nah, sini dong, Ca. Lagi diajak syuting juga nih. Oke. Biar. Oke, jadi ini teman-teman ya. Jadi gue mau ngebahas tentang, jadi kan banyak ya teman-teman ya, kendala teman-teman iguananya tiba-tiba nafsu makannya berkurang. Itu kenapa ya? Jadi gue mau ngebahas faktor-faktor apa aja yang buat iguana teman-teman yang pelihara itu makannya berkurang ya teman-teman ya. Oke, ini sesuai pengalaman gue ya teman-teman ya. Dan kalau gue bilang sih itu alami sih. Nah, yang pertama teman-teman, faktor yang pertama itu tentang adaptasi. Jadi, kalau teman-teman baru pertama kali beli iguana, misalnya iguananya baru datang, ya kan, pindah tempat baru kan otomatis dia nggak mau makan, ya kadang-kadang lebih jumpy, terus nggak mau makan, terus diam, itu dia butuh adaptasi teman-teman, ya. Misalnya, kok di videonya sehat gini-gini, tapi nyampe rumah kok nggak mau makan, ya. Itu dia sedang adaptasi ya. Biasanya itu sering terjadi kalau misalnya iguananya baru perjalanan jauh, kiriman paket ya, kalau enggak ya baru beli terus pindah tempat, dia lihat suasananya baru, terus yang handle-nya baru, itu dia butuh adaptasi teman-teman. Jadi teman-teman gak usah panik, itu wajar, dan cara mengatasinya teman-teman cukup ya seperti hariannya biasa yang udah teman-teman tahu, mandi, jemur, udah kasih selesai itu kasih makan, tinggal. Jadi jangan diutak-atik terus dulu ya teman-teman ya, karena dia butuh adaptasi. Nanti kalau keseringan diutak-atik, di handle, dia yang ada malah stres. Jadi gitu teman-teman. Terus tadi yang pertama, yang kedua itu masalah cuaca teman-teman. Jadi belakangan ini kan kadang-kadang cuacanya tuh seminggu full hujan terus ya, dingin ya kan ya. Jadi gini, jadi iguana itu, reptil itu berdarah dingin, jadi dia butuh panas untuk membantu metabolismenya dia ya. Sinar UVA-nya membantu metabolisme dia untuk supaya pencernanya bagus. Nah, sedangkan kalau misalnya dia nggak berjemur di cuaca hujan dingin itu, otomatis metabolismenya dia kurang bekerja. Jadi dia otomatis darahnya tuh agak kurang mengalir, jadi dia diem aja ya. Dan untuk pencernaannya agak melambat, makanya dia tidak nafsu makan ya. Menurut logika seperti itu teman-teman ya. Jadi kalau misalnya dia habis makan banyak, terus pencernanya kan agak kurang ya, misalnya pupnya agak lambat gini-gini, otomatis kalau misalnya perutnya dia agak masih terasa penuh ya, dia mendingan nggak usah makan aja ya kan, dia diem aja ya. Kayak kita aja kalau misalnya lagi cuaca melehoi kayak gitu kan kita kan mager-mager di kasur ya kan. Cuman kalau kita kan darahnya normal ya, jadi makan aja. Kalau iguana mungkin ya males lah ya kan. Kayak kita misalnya belum pup selama 3 hari terus bega banget mau makan juga kan, ngeri juga kan, ngeri ya busuk ya, entah usus buntu atau apa. Jadi lebih baik ya jangan ditambah lagi makanannya. Oke, mungkin iguana punya perpikiran kayak begitu ya teman-teman ya. Terus yang kedua itu birahi. Jadi kalau misalnya iguana teman-teman udah dewasa tuh ya, iguana teman-teman udah dewasa terus lagi masa birahi, itu pasti nggak, makannya agak kurang ya. Itu harus dibantu dengan multivitamin penambah nafsu makan. Misalnya teman-teman udah bantu jemur, udah bantu ini masih nggak nafsu makan kan, karena birahi jadinya galak ya, itu harus dibantu dengan multivitamin supaya dia tidak drop ya. Biar dia tidak drop banget ya, yang paling bagus teman-teman salurin, kasih betinanya. Entah kalau betina kasih jantan, kalau jantan kasih betinanya, biar dia kawin menyalurkan hasrat birahinya ya. Bisa juga dibantu dengan mandi, rendem ya, jangan pakai air panas, jangan pakai air hangat, jadi rendemnya pakai air biasa aja. Jadi itu untuk menurunkan birahinya dia ya. Kayak burung aja, gue kalau misalnya lagi birahi gue mandiin malam udah selesai ya kan, nanti agak turun ya. Mungkin itu terjadi juga pada iguana karena saat birahi itu metabolismenya dia tuh bekerja ya kan, dan lebih tinggi gitu, panas, jadi dia nafsu makannya juga berkurang. Jadi
apa namanya, butuh peredam lah, istilahnya peredam, yaitu dimandikan dingin. Tapi yang paling bagus yaitu dikasih pasangannya ya kan. Jadi biar ya, kalau itu juga kan kasihan juga ya kalau misalnya teman-teman juga lagi ini juga kan butuh ini juga ya kan, penyaluran juga ya, sama juga dengan iguana. Jadi kalau teman-teman iguananya sayang sama iguananya, dia lagi birahi, daripada galak sama teman-teman, mendingan dibeli pasangannya aja, oke? Terus yang kedua itu tentang mood ya. Ya sama aja kalau kita lagi nggak mood makan, dia nggak mau mood makan, itu gue bilang sih alami gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya kok badan dijemur ya, dijemur terus, tapi apa namanya, mandi jemur rutin, tapi kok nafsunya agak berkurang, ya itu teman-teman tinggal lihat aja, kalau pangkal ekornya normal, perutnya normal, ya itu nggak ada masalah ya, di perutnya nggak ada batu-batu ya, mungkin itu moodnya aja. Yang penting pas responnya dia tuh masih bagus gitu loh. Agak malas, kadang-kadang kan iguana juga kadang-kadang siang juga kadang-kadang tidur aja diam gitu ya, itu dia punya mood, sama aja kayak manusia. Kalau dia nggak mau makan ya udah biarin aja, itu alami. Nanti kalau besoknya mau makan dikit-dikit, yang penting dia mau makan, pupnya lancar, pangkal ekornya bagus, ya udah ya. Jadi teman-teman nggak usah pusing gitu loh kalau misalnya tiba-tiba nggak mau makan, ya itu udah alami. Kalau gue bilang jangan tiba-tiba nanti teman-teman kalau misalnya iguananya tiba-tiba nggak mau makan tapi ini gitu, terus teman-teman pusing ya, apa namanya, aduh stres gini-gini, terus iguananya diutak-atik aja, dikasih multivitamin, dikasih apa, dicocolin madu ya kan, dicocolin apa ke sambal gini, yang ada stres iguananya ya kan. Ya normal-normal aja, biarin aja dia nggak mau makan ya kan, yang penting kita sediain, nanti makan dikit, besok mandi apa, rutinin lagi, mandi jemur, kasih makan. Kalau dia yang belum mau makan masih makan dikit, ya udah biarin aja, nanti kita lakuin. Nanti dia kalau lagi mau makan ya makan lagi, makan sendiri ya kan. Karena dulu Maca juga sama Ugura suka kayak begitu, kadang-kadang seharian gue kasih makan kok utuh kurang dikit, ya udah gue biarin aja, yang penting mandi jemur, makannya gue ganti, kalau udah lagi gue ganti, kalau masih segar gue cuci lagi ya kan, masih segar. Terus lama-lama ya udah habis, nanti lama-lama nambah nafsu makan lagi, nambah lagi. Jadi teman-teman gak usah panik, santai aja gitu loh. Ya kayak manusia aja, dia juga nggak ada nafsu makan, punya mood juga untuk makan ya kan. Jadi gitu ya teman-teman ya. Nah nih tuh nggak kerasa ya udah segini ya Maca ya, dulu kecil ekornya putus ya kan. Jadi gitu teman-teman. Jadi ada berapa tuh tadi faktor-faktor yang saya sebutin. Yang pertama itu faktor adaptasi ya, yang kedua faktor cuaca, yang ketiga faktor birahi, yang keempat itu faktor moodnya dia. Jadi itu teman-teman wajar. Nah yang kelima itu faktor pencernaan yang kurang baik. Jadi teman-teman juga kabur dia. Jadi teman-teman juga harus periksa juga kalau misalnya iguananya tiba-tiba nggak mau makan, terus perutnya gede banget ya kan, gede banget, terus pangkal ekornya kurus ya. Terus makan suka terjadi sama baby ya kan. Jadi teman-teman harus periksa juga perutnya ya, kalau misalnya perutnya agak ada keras-keras ya kan, agak keras-keras itu apa namanya, berarti itu ada bladder stone ya. Itu teman-teman harus waspada. Itu cara penanganannya, teman-teman harus kasih, kalau udah nggak mau makan banget, kalau misalnya apa namanya itu dipuasain dulu, tapi dikasih minuman, direndam sama air hangat biar dia membantu metabolismenya dia, sambil dijemur biar dia pup ya. Kalau misalnya kadang-kadang kan ada yang apa namanya udah besar ya teman-teman, yaitu gua nggak tahu kalau udah besar itu, setahu gua harus dioperasi ya. Cuman kalau misalnya masih ya menurut teman-teman masih belum masih wajar tuh, bisa diupayakan dengan apa namanya di spet pakai pepaya ya kan, dibantu minumnya. Nah makanya itu butuh banget iguana teman-teman harus dijemur ya, walaupun itu seminggu sekali ya kan, itu harus dijemur ya. Karena kalau misalnya mengandalkan vitamin aja itu percuma kalau menurut gua, kalau teman-teman nggak sambil jemur, karena nanti vitaminnya keluar lagi, bagus-bagus keluar. Kalau misalnya mengendap itu bisa menjadi bladder stone. Jadi gitu teman-teman ya. Jadi ada 5 faktor yang saya sebutkan tadi. Yang itu pertama adaptasi,
Yang kedua itu cuaca, yang ketiga birahi, yang keempat itu tadi faktor mood, yang kelima itu pencernaan. Yang paling hati-hati itu masalah pencernaan. Jadi teman-teman juga harus tahu, misalnya kalau udah nggak mau makan tapi lemes, tapi nggak ada yang normal, itu baru teman-teman boleh bersikap. Tapi jangan terlalu panik, tanya sama teman-teman yang mengerti bagaimana keadaannya. Dan kalau misalnya teman-teman udah berusaha sebaik mungkin, kalau misalnya gunanya ya itu ya udah takdir ya gitu teman-teman ya. Ya kita juga nggak bisa ini, yang penting teman-teman sudah udah berupaya untuk memberikan yang terbaik buat iguana teman-teman ya. Tapi kalau yang ketiga ini nih, masa adaptasi cuaca sama mood, itu alami ya teman-teman ya. Kalau birahi ya itu alami juga sih, cuman penanganannya ya seperti yang saya tadi bilang, teman-teman harus menyediakan pasangannya, itu lebih baik bagi gua. Oke, jadi gitu aja teman-teman ya, membahas tentang faktor-faktor yang membuat iguana jadi malas makan atau nafsu makannya berkurang ya. Harus diperhatikan supaya teman-teman tidak panik saat itu terjadi dan bisa mengatasinya ya. Kalau misalnya teman-teman ragu, bisa tanya sama teman-teman yang lain yang mengerti iguana, entah itu dari grup Facebook, entah dari grup komunitas WhatsApp yang teman-teman masuk, itu bisa bertanya ya. Jadi gitu aja, semoga video ini bermanfaat buat teman-teman yang memelihara iguana, dan jangan lupa di subscribe ya teman-teman ya, biar saya lebih semangat membuat video tentang edukasi iguana ya. Sebenarnya sih nggak iguana aja sih, gua ada burung, cuman lagi kurang kepegang, gua lagi jarang ke atas juga, suka nggak bawa handphone karena gua ngerekamnya pakai handphone ya. Tapi nanti gua update tentang burung lagi ya, karena burung gua lagi pada mabung, udah ada yang selesai, nanti gua mau upgrade dan gua belum lomba-lomba lagi. Nah jadi ya sekarang ya sempatnya ya tentang iguana aja, karena gue sambil santai-santai pulang kantor ya, menikmati bermain dengan iguana. Kadang-kadang gue gilir si maca sama si ogura. Nah sekarang giliran ogura, si maca di atas, nanti gue handle. Oke, segitu aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iguana maca mantap, jos. Oke.